Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas.
benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. Seperti The Little Engine That Could,
penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu Mars mungkin planet yang mirip bumi dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 0,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh 2 hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup.
Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan. Tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan. Dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars.
Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan. Dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars. Tapi untuk saat ini, sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudra purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya.
Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta, bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik. Sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta. NASA dan China masing-masing berencana untuk mengirim manusia ke Mars. Kedua badan antariksa ini memiliki rencana sementara untuk meluncurkan misi berawak pertama pada tahun 2033, tepat ketika Mars dan Bumi sedang giat-giatnya saling sapa. Dan bukan hanya itu, misi-misi lainnya mungkin akan dilakukan pada tahun 2035, 2037, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah membangun habitat Mars untuk eksplorasi dan penelitian di masa depan. Jadi, bagaimana mereka akan melakukannya? Mari kita cari tahu. Bepergian ke Mars tidak semudah naik roket. Jarak antara planet-planet kita bisa berubah banyak seiring waktu, mulai dari sekitar 57 juta kilometer hingga 400 juta kilometer. Dan bahkan dengan teknologi terbaik kita, dibutuhkan waktu 6-9 bulan untuk sampai ke planet merah. Jadi, perjalanan pulang pergi ke Mars bisa berarti menghabiskan waktu 3 tahun jauhnya dari bumi, belum lagi harus berhadapan dengan radiasi ekstra dan melayang-layang dalam gravitasi mikro.
Namun, Jet Propulsion Laboratory NASA punya kabar gembira. Para ilmuwan telah bekerja tanpa lelah untuk merancang misi dengan arsitektur minimal ke Mars. Mereka berpikir bahwa tahun 2033 adalah tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Begini, setiap 15 tahun, planet-planet berbatu, Venus, Bumi, dan Mars berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan titik kosmik yang pas. Misi ini akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan melakukan manuver bantuan gravitasi dengan bantuan Venus. Jadi, kayak dapat dorongan dari ketapel planet gitu. Kita akan mempercepat laju wahana antariksa kita dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tenaga pendorong sendiri. Laporan ini juga membahas tentang beberapa ide yang sangat keren, seperti menggunakan tenaga nuklir untuk mesin pesawat ruang angkasa dan menggunakan sumber daya Mars untuk membuat sesuatu. Teknologi-teknologi ini bisa membuat perjalanan ke luar angkasa lebih cepat, melindungi astronot dari radiasi, dan mempermudah kehidupan di luar angkasa. Bahkan, teknologi-teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat sumber daya dan bahan bakar di Mars. Jadi, beginilah rencananya. Pertama, kita akan meluncurkan wahana antariksa menuju Mars. Wahana ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari di orbit tinggi, menjelajahi dan mengumpulkan data yang berharga. Kemudian, wahana ini akan kembali ke bumi dan mampir ke Venus untuk melakukan kunjungan singkat. Jadi, seluruh petualangan ini akan berlangsung sekitar 570 hari atau hanya 1,6 tahun. Dan petualangan yang lebih singkat berarti lebih sedikit paparan radiasi. Perlu diingat, misi ini akan berfokus pada mengorbit Mars dan bukan mendarat di permukaannya. Ini hanyalah batu loncatan yang membuka jalan untuk misi pendaratan di masa depan. Sama seperti misi Apollo 8 yang mengorbit bulan sebelum pendaratan bersejarah Apollo 11. Pendaratan di Mars pada tahun 2033 mungkin terlalu ambisius karena keterbatasan dana, tapi siapa yang tahu? Kalau semuanya berjalan lancar, itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, bagian yang paling kerennya, kita tidak membutuhkan teknologi atau kendaraan baru yang mewah untuk melakukan semua ini. Kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah diproduksi atau sedang dipelajari untuk program bulan Artemis. Mari kita uraikan wahana misi Mars kita, yakni teka-teki besar yang terdiri dari banyak bagian. Dan coba tebak, wahana ini dibuat oleh komunitas penggemar ruang angkasa pada tahun 2017. Benar, bukan para ilmuwan yang membuatnya pertama kali. Tapi sekarang, ini bukan hanya ide yang fantastis lagi. Sebagian besar dari benda-benda ini sudah menjadi kenyataan, dibuat atau direncanakan oleh NASA. Jadi, mari kita lihat konsep ini. Pertama, kita memiliki pesawat ruang angkasa Orion. Ini adalah pesawat luar angkasa yang akan membawa para kru ke orbit di sekitar bumi dan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Ini seperti taksi luar angkasa yang super mewah. Dan mungkin ini adalah taksi paling kuat yang pernah ada. Taksi ini dikombinasikan dengan 3 tahap pendorong yang kuat. Dan kita juga menggunakan bahan bakar khusus yang tidak perlu suhu sangat dingin seperti di film-film. Selanjutnya ada tahap keberangkatan ke bumi. Ini adalah bagian penting dari misi kita ini. Tahap ini membantu kita membuat dorongan kuat yang akan mengirim kita menuju Mars. Lalu ada habitat transit Mars. Disinilah para kru akan tinggal dan bercengkrama selama perjalanan mereka ke Mars. Seperti rumah antariksa yang ramah dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman. Dan terakhir, tahap penyisipan orbit Mars. Saat kita mencapai Mars, benda luar biasa ini akan membantu kita melambat dan memasuki orbitnya dengan mulus. Ini adalah ahli manuver kita. Bahkan, habitat transit Mars sedang dikembangkan dan mungkin akan diuji coba dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menyiapkan semuanya untuk misi Mars yang luar biasa di tahun 2033. Dengan kata lain, kita bekerja dengan apa yang kita miliki dan akan mewujudkannya. Sekarang, mari kita bahas jadwal rencana tersebut. Pertengahan 2028, aksi dimulai. Pertama, kita harus melakukan beberapa uji coba penerbangan. Kita akan mengirim 2 tahap sebelumnya untuk memastikan kita bisa kembali ke bumi dengan selamat.
Kedua wahana ini akan bergabung bersama, seperti dua pesawat ruang angkasa yang menjadi sahabat. Keduanya akan mengorbit planet merah dan kemudian kembali ke bumi. Untuk melakukan semua itu, kita akan menggunakan roket yang kuat dan 13 peluncuran komersial. Ini akan menjadi pesta ruang angkasa yang sangat besar. Akhir 2032. Setelah semua itu, kita meluncurkan wahana misi Mars yang telah dirakit sepenuhnya ke orbit tinggi bumi. Sejauh ini adalah kendaraan kosong yang menunggu para astronot. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kendaraan ini akan siap untuk pemeriksaan akhir. Maret 2033. Saatnya kru pemberani kita dan wahana antariksa Orion bergabung dalam pesta ini. Kita luncurkan mereka, lalu mereka merapat ke wahana misi Mars di orbit bumi. Mereka akan memastikan semuanya sudah siap sebelum kita berangkat ke Mars. Fleksibilitas itu penting, jadi kita bisa menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. April 2033, semua orang siap untuk berpetualang. Mesin yang kuat dinyalakan, dorongan besar yang mengirim kita menuju Mars. Awak akan melakukan perjalanan selama sekitar 200 hari. November 2033, akhirnya para kru mencapai planet merah. Setelah berada di orbit Mars, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk menjelajah dan melakukan hal-hal luar angkasa yang mengagumkan. Mars akan menjadi taman bermain kita. Ketika tiba waktunya untuk kembali pulang, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wahana yang telah membantu mereka mencapai orbit Mars. Kemudian, kendaraan mereka akan bertemu dengan dua wahana yang kita kirimkan sebelumnya. Ingat kan? Dan setelah itu dibutuhkan waktu sekitar 340 hari bagi para kru untuk kembali ke bumi. Disinilah kita akan menggunakan gravitasi Venus untuk meluncur mengelilingi matahari. Untuk menjaga peralatan dan kru pada suhu yang tepat, kita akan memiliki perisai matahari yang akan melindungi dari panas matahari, karena kita akan berada sangat dekat dengannya. Pada akhirnya, Orion akan masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh ke air. Sungguh akhir yang heroik. Dan ini baru permulaan. Tim kita yang luar biasa punya rencana lain untuk para petualang paling berani di luar sana. Namanya misi jangka panjang kelas konjungsi. Misi ini diluncurkan pada bulan April 2033 dan berlangsung lama, 950 hari. Itu lebih dari 2,5 tahun dengan 550 hari dihabiskan di orbit Mars. Misi ini membutuhkan lebih sedikit peluncuran dari bumi, tapi memiliki beberapa tantangan yang berbeda, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dalam gravitasi mikro dan menghadapi peningkatan radiasi. Jadi, kita akan membutuhkan pahlawan luar angkasa yang sesungguhnya untuk yang satu ini. Namun, tentu saja, ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkannya. Para ahli mencermati program perjalanan ke Mars NASA dan menemukan bahwa rencana tersebut membutuhkan beberapa perubahan serius. Ada beberapa area yang berisiko tinggi, seperti sistem pendukung kehidupan untuk misi yang panjang, menggunakan tenaga surya untuk tenaga pendorong, membuat oksigen di Mars, dan sebagainya. Para ahli juga khawatir tentang jadwal pendanaan dan banyak hal lainnya. Jadi menurut mereka, berpegang pada tenggat waktu 2033 mungkin mustahil dilakukan dengan rencana dan anggaran yang ada saat ini. Bahkan menargetkan tahun 2035 pun memiliki risiko yang signifikan dan kemungkinan penundaan. Tapi, penjelajahan ruang angkasa tidak pernah mudah, bukan? Dengan tekad yang realistis, segala sesuatu mungkin terjadi. Kemungkinan besar, ide untuk mengirim manusia ke Mars akan terwujud sebelum tahun 2040. NASA sedang berusaha menyelesaikan rencana dan detail untuk mewujudkannya. Jadi meskipun kita masih memiliki beberapa kendala yang harus dipecahkan sebelum bisa mewujudkannya, mimpi untuk mengirim manusia ke Mars tetaplah menarik. Ini adalah petualangan mendebarkan yang penuh dengan tantangan, penemuan, dan semangat eksplorasi manusia. Jadi, mari kita tunjukkan pada alam semesta apa yang kita punya. Yang jelas bagian besarnya karbon.
Sesuatu sedang terjadi di planet merah. Para ilmuwan percaya mereka telah mengetahui hampir semua hal tentang atmosfer Mars. Tapi sebuah kendaraan penjelajah NASA telah menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada lebih banyak oksigen di Mars daripada yang mereka duga, dan Mars berperilaku aneh. Pada musim semi dan musim panas, kadar oksigen di Mars meningkat dan tidak ada yang tahu mengapa. Nah, kalian mungkin berpikir kalau ada oksigen di atmosfer itu karena ada kehidupan di sekitarnya, seperti pepohonan di bumi yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tapi di Mars tidak sesederhana itu. Proses-proses yang tidak hidup juga bisa menghasilkan oksigen, jadi kita tidak bisa mengatakan kehadiran oksigen berarti ada kehidupan di Mars. Mars telah lama menjadi salah satu kandidat utama untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Pada tahun 90-an, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan bukti potensial adanya kehidupan di Mars karena mikroba yang mereka temukan di sebuah meteorit yang datang dari planet merah. Sepertinya mereka telah menemukan fosil bakteri, mereka menemukan kristal-kristal kecil magnetit di dalam meteorit yang mereka yakini hanya bisa diproduksi oleh organisme hidup. Itu adalah penemuan yang sangat mencengangkan. Orang-orang sangat gembira, tapi banyak juga yang skeptis. Hal itu tidak membuktikan memang ada kehidupan di planet merah. Mungkinkah ada kehidupan di sana di masa lalu? Meteorit ini diperkirakan terbentuk di Mars miliaran tahun lalu dan mendarat di bumi ribuan tahun lalu. Para skeptis segera mulai membongkar bukti-bukti yang ada dan akhirnya menemukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kristal magnetit ini tidak ada yang bisa memastikan bagaimana mereka terbentuk. Kenapa harus bakteri? Beberapa penelitian menunjukkan mereka bisa jadi merupakan hasil dari gelombang kejut. Baru-baru ini, penjelajah Perseverance telah mengumpulkan beberapa sampel batuan baru dari kawah Z0 di Mars. Teori mengatakan sekitar 3 miliar tahun lalu, sebelum planet merah kehilangan sebagian besar atmosfernya dan pada dasarnya mengering, ada danau besar dengan sungai yang mengalir di area tersebut. Wah, sungguh lingkungan yang luar biasa untuk kehidupan. Perseverance mempelajari sampel lumpur yang ditemukannya di dasar danau air asin yang menguap. Para ilmuwan takjub melihat jumlah molekul sulfat yang sangat banyak, sesuatu yang biasanya kita temukan di cangkang moluska di planet kita. Organisme semacam itu berevolusi beberapa ratus juta tahun yang lalu, tapi mungkinkah ada suatu masa ketika nenek moyang mereka tinggal di perairan Mars? Mars memiliki gravitasi yang lebih lemah dari bumi, yang berarti spesies aneh ini bisa saja menjadi sangat besar di sana, jauh lebih besar dari sepupu mereka di bumi. Gravitasi memainkan peran penting dalam membatasi ukuran organisme. Organisme yang lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak melawan gaya gravitasi. Tapi, makhluk-makhluk yang mungkin pernah hidup di sana di masa lalu hanyalah campuran hipotesis dan imajinasi kita, sesuatu yang masih sulit dibuktikan. Perkenalkan penjelajah Curiosity, robot lain yang digunakan NASA untuk menjelajahi Mars. Curiosity telah bertugas mengukur komposisi atmosfer planet merah selama bertahun-tahun. Robot penjelajah ini telah menemukan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dan sedikit nitrogen dan argon. Atmosfer Mars hanya mengandung 1/10 dari 1% oksigen karena sejauh yang kita ketahui saat ini, Mars tidak memiliki tanaman yang bisa menghasilkan oksigen yang cukup. Tapi, Curiosity juga menemukan anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Curiosity menemukan adanya lonjakan kadar oksigen di kawah Gale selama musim semi dan musim panas di Mars. Setiap tahun kadar oksigen di sana naik dan turun dengan pola yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih menarik lagi, lonjakan oksigen mirip dengan lonjakan musiman metana yang merupakan gas yang sering kita kaitkan dengan kehidupan di bumi. Tak heran para ilmuwan kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada hubungan antara kedua gas tersebut dan apakah keduanya berasal dari sumber yang sama di permukaan Mars? Apakah ada sesuatu yang besar dan bernapas di sana? Ayolah, kami akan senang meski ada cacing-cacing kecil di dalam tanah.
Ada sejenis garam yang disebut perklorat di tanah Mars. Beberapa ilmuwan percaya perklorat mungkin bertanggung jawab atas lonjakan kadar oksigen yang aneh. Tapi seperti kebanyakan hal yang kita ketahui tentang ruang angkasa, ini hanyalah teori. Selain itu, para ilmuwan juga menduga perklorat yang terurai di tanah Mars melepaskan oksigen terlalu lambat untuk menyebabkan dan menjelaskan peningkatan kadar oksigen secara tiba-tiba. Salah satu yang dicurigai adalah hidrogen peroksida yang merupakan sepupu air yang tidak stabil. Hidrogen peroksida terbentuk ketika sinar matahari memecah karbon dioksida dan uap air di atmosfer Mars. Hidrogen peroksida dapat meresap ke dalam tanah dan menempel pada partikel-partikel di bawah tanah yang berarti membentuk semacam tangki penyimpanan oksigen. Beberapa data bahkan menunjukkan adanya kantong-kantong air di bawah permukaan di tanah Mars yang mungkin menyembunyikan cukup banyak oksigen terlarut untuk mendukung kehidupan. Tapi bahkan jika hidrogen peroksida dapat bertahan di dalam tanah selama jutaan tahun, hal ini hanya akan menjelaskan sebagian kecil dari peningkatan kadar oksigen. Jadi kamu nggak bisa menyalahkannya atas segala hal. Kita juga bisa melihat eksperimen lama dari tahun 1970-an di mana para ilmuwan menemukan bahwa membasahi tanah Mars menyebabkan tanah itu melepaskan banyak oksigen. Tapi mereka melakukan percobaan ini pada suhu yang lebih hangat daripada suhu rata-rata planet ini. Dan sekali lagi, hal ini tidak menjelaskan kenapa lonjakan oksigen terus terjadi setiap tahun. Tidak satu pun dari petunjuk yang kita miliki yang sesuai dengan kasus ini. Mars mungkin tidak memiliki cukup oksigen, tapi bisa saja menciptakan gas ini di sana. NASA melakukan eksperimen kecil-kecilan di mana mereka mencoba dan berhasil membuat oksigen di Mars. MOXIE adalah alat yang bisa membuat oksigen di Mars. Alat ini berhasil menghasilkan oksigen yang cukup untuk astronot bernapas selama 100 menit. Alat yang luar biasa ini bekerja dalam kondisi yang cukup sulit di malam atau siang hari, pada suhu yang ekstrim dan saat badai debu yang sangat dahsyat di planet merah. Terlepas dari semua itu, MOXIE tetap mampu menghasilkan oksigen dengan kemurnian tinggi. MOXIE adalah perangkat pintar yang dapat membuat oksigen di Mars dengan mengambil karbon dioksida dari atmosfer planet dan memanaskannya hingga suhu yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan alat ini menarik atom oksigen dari karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen yang bisa dihirup. Kalau kita ingin menggunakan MOXIE untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk misi manusia ke Mars, kita perlu membuat versi yang lebih besar dari perangkat ini. Tapi, jika kita membuatnya lebih besar, kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk menjaganya tetap pada suhu yang tepat dan memastikannya memanas secara merata tanpa pecah. Tujuan akhirnya adalah membuat perangkat oksigen yang bisa terus mendukung misi manusia selama sekitar 400 hari. Dengan versi MOXIE yang lebih besar, kita akan memiliki cukup oksigen untuk mendukung para awak dan bahkan mendorong roket kembali ke planet asal kita. Ketika kalian melihat permukaan Mars yang merah berdebu, kalian tidak bisa mengatakan kalau Mars adalah tempat menyembunyikan air dalam wujud cair di bawahnya. Ada yang bilang Mars terlalu dingin untuk bisa memiliki air, tapi ada juga yang mengatakan di sana mungkin ada dunia air yang tersembunyi seperti danau subglasial di Antartika. Untuk mengetahuinya, kita mungkin harus mengebor sekitar 1,6 di bawah permukaan. Sayangnya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi sementara itu, para ilmuwan telah menggunakan wahana antariksa bernama Mars Express untuk mempelajari pantulan radar di sekitar kutub selatan Mars. Pantulan tersebut mengindikasikan mungkin ada air dalam bentuk cair dan interior planet ini mungkin menjaganya tetap hangat. Tapi ada juga yang berpendapat mungkin saja itu hanya batuan. Kita berharap ada danau bawah tanah di Mars karena itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mencari kehidupan. Lagi pula, para ilmuwan telah menemukan bakteri yang hidup di danau subglasial di bumi, tapi kita tidak tahu pasti seberapa dalam danau-danau itu atau hanya berupa urat-urat kecil air di dalam es. Hanya waktu dan eksplorasi lebih lanjut yang bisa menjawabnya. Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya, di sana. Bukankah itu terlihat?
Seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada 2 kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan, kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey, yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon, dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri, yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak Mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T, kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi.
Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, lihat, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri, dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang gak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa Rosetta pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan, bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas, lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009. Dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang melihat struktur seperti tangan di antara semua benda-benda angkasa. NASA menjelaskan bahwa bintang tersebut berputar sangat cepat, memuntahkan energi ke ruang angkasa di sekelilingnya. Hal ini menciptakan struktur yang menarik dan rumit, seperti tangan kosmik besar yang dilihat banyak orang. Perhatikan nebula kepala kuda di rasi Orion. Ini adalah awan debu dan gas yang sangat dingin dan gelap yang pertama kali dicatat pada tahun 1888. Bayangkan gelap ini diciptakan oleh debu, dan di dasar nebula terdapat banyak titik terang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam tahap pembentukan. Perhatikan bintang yang sangat terang di sisi kiri atas kepala kuda. Radiasinya sangat kuat sehingga bintang ini mulai mengikis awan di sekelilingnya. Artinya, dalam jutaan tahun, nebula itu nggak akan tampak seperti kepala kuda lagi. Aku nggak akan ada lagi saat itu. Teleskop Very Large Telescope milik European Southern Observatory atau ESO berhasil memotret tabrakan 3 galaksi yang berbeda. Kita bahkan bisa mengamati efek tabrakan itu terhadap satu sama lain. Yang paling keren, saat bertabrakan, ketiga galaksi itu menciptakan bentuk yang bisa dikenali. Karena bukankah bentuknya seperti burung kolibri raksasa?